Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Wano Wahyuninon Official. Masih dengan cerita singkat Islami dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dan tetap stay tune di channel kita untuk saksikan cerita selanjutnya. Salam Wano. Nasib tukang rumput. Seorang sultan yang adil, alim dan pemurah memanggil Kiai Muhsin untuk sekedar berbincang-bincang. Pak Kiai, apakah betul seseorang itu tidak bisa menolak ketentuan nasib? Tanya Ki Sultan. Kalau mau bukti, mari kita lihat bagaimana nasib si tukang rumput yang bekerja pada Anda, kata Kiai Muhsin. Maksud Anda? Tanya Ki Sultan. Perintahkanlah tukang rumput itu menghadap, kata sang Kiai. Lantas? Sementara ia berada di istana, bambu pikulan untuk mengangkut rumput itu diambil secara diam-diam dan kemudian isilah dalam bumbung bambunya itu dengan permata. Lantas kembalikan kepadanya seperti semula. Setelah itu, kata Sultan, berikanlah dia hadiah sebuah semangka yang dibelah dua, dibongkar dalamnya, isikan permata atau sejumlah berlian yang berharga. Lantas dikatupkan lagi. Kemudian kita lihat si tukang rumput itu apakah ia akan jadi kaya atau tetap melarat seperti sekarang, kata Kiai. Tentu saja ia akan jadi hartawan dan kaya, kata Sultan. Belum tentu, kata Kiai. Tetapi marilah kita buktikan. Maka Sultan pun memanggil si tukang rumput kebunnya itu. Si tukang rumput itu agak terkejut. Tidak biasanya ia dipanggil Sultan. Namun ia sudah mendengar bahwa ia akan dikasih hadiah. Hai tukang rumput, karena kau sudah cukup lama bekerja di istana ini, maka aku sebagai Sultan akan memberi hadiah kepadamu, kata Sultan. Terima kasih Tuan, kata tukang rumput merendah. Baiklah, ini hadiahnya kuberikan padamu, kata Sultan sambil memberikan sebuah semangka kepada si tukang rumput. Melihat demikian, tukang rumput itu kecewa. Kikir benar Sultan ini, masa aku diberi semangka yang murah ini? Kata si tukang rumput dalam hati. Dia tidak tahu kalau semangka itu berisikan intan permata. Namun, karena Sultan yang memberikannya, si tukang rumput itu menerima hadiah itu. Seminggu kemudian, si tukang rumput itu diketahui oleh Sultan masih melarat juga, memotongi rumput di depan kebun istananya. Kok kamu masih bekerja cari rumput? Kata Sultan. Ya, apalagi, karena memang inilah pekerjaan saya, kata tukang rumput. Loh, buah semangka yang kuberikan kemarin kemana? Tanya Sultan. Ampun tuanku, kuberikan pada perempuan yang kebetulan hamil sedang ngidam. Gumam Sultan seraya menggeleng-gelengkan kepalanya. Dasar tidak bisa diangkat derajatnya. Kemudian Sultan menanyakan lagi. Kemana bambu pikulanmu yang dulu? Sebab kulihat kau sekarang pakai bambu pikulan baru. Betul tuanku. Bambu pikulan yang lama kutukar dengan bambu yang baru ini pada si pengembala kambing di seberang sana. Sultan pun geleng-geleng kepala. Memang nasib tidak bisa diubah, gumamnya lagi. Karena Sultan ini ingin mengubah nasib si tukang rumput itu, akhirnya Sultan bikin surat kepada seorang gubernurnya. Dan surat itu diberikan kepada tukang rumput untuk diantarkan dengan diberikan uang jalan sekedarnya. Si tukang rumput itu pun pergi sambil menggumam. Dasar Sultan kikir, aku disuruh bawa surat ini hanya dikasih ongkos 5 gopang, cuma pas-pasan. Di perjalanan tukang cukur ini bertemu dengan seorang kakek-kakek. Nak, mau pergi kemana? Tanya kakek pada tukang rumput itu. Mau ke tempat gubernur bawa surat ini, katanya. Oh, kalau begitu sama saya saja. Saya juga mau ke kota tempat gubernur itu. Benar, kakek mau ke sana, kata tukang rumput itu agak gembira. Ya,
Memang kenapa? Kalau begitu saya titip surat ini ya, surat dari Sultan. Tolong sampaikan pada gubernur. Dan ini sekedar ongkosnya. Diberikannya 2 gobang, sedangkan yang 3 gobang ia kantongi. Dan ternyata surat itu isinya adalah agar gubernur memberikan harta benda apa saja yang dimaui oleh si pembawa surat tersebut. Lagi-lagi si tukang rumput bernasib sial. Demikianlah si tukang rumput itu beberapa hari kemudian ditemui lagi oleh Sultan. Dengan keadaan yang tidak berubah, tetap melarat, Sultan pun heran. Setelah diketahui bahwa surat itu dititipkan pada seorang kakek-kakek, kembali Sultan geleng-geleng kepala. Maka dijelaskanlah semua kepada si tukang rumput itu bahwa semangka pikulan rumputnya berisikan permata, begitu pula surat itu untuk gubernur itu berisikan keinginan Sultan mengangkatnya menjadi kaya. Namun nasib dan takdir memang Tuhan yang menentukan. Si tukang rumput itu menyesal dan kecewa. Sultan pun memanggil kiai dan menyatakan bahwa memang benar manusia itu tidak dapat menolak ketentuan nasib, sebagaimana disebutkan oleh kiai. Terima kasih, tetap setia di Wano. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and comment.